Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herdian Restu sebagai Application Engineer dari PT Everal Citra Utama. Dalam kesempatan pagi ini, kami sedikit sharing tentang penerapan dari OEE, yang dimana artinya merupakan equipment effectiveness dari sebuah mesin dan nanti akan berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas mesin. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu udah pernah ketemu sama saya, semoga nggak bosan dalam webinar kali ini. Sedikit sharing untuk agendanya. Yang pertama adalah introduction dulu, kemudian nanti adanya overview terkait penerapan OEE seperti apa. Yang ketiga adalah software konfigurasi, di mana ini merupakan tahapan kita nanti sebelum melakukan penerapan untuk OEE-nya. Terakhir adalah hardware konfigurasi, dan yang kelima bisa kita bilang sebagai sales case yang pernah kami lakukan juga. Untuk latar belakang kita mengambil kenapa sih kalau bisa dibilang itu sangat perlu sekali. Mungkin Bapak Ibu pernah menerapkan atau sudah pernah dengar ya terkait adanya lean manufacturing ya. Merupakan sebuah proses yang bisa dibilang sebagai yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan efisiensi, bisa dibilang seperti itu. Dan juga nanti lebih ke arah ke TPM ya. Jadi nanti lebih ke arah produktif maintenance-nya. Dan hampir sama antara TPM dengan UI itu, jadi bisa dibilang sebagai sebuah kombinasi ya. Jadi perusahaan itu sangat dihadapkan bagaimana kita untuk melakukan maintain ataupun mengetahui losses terkait dengan hasil perusahaan terkait produktivitas ya. Jadi kita perlu melakukan adanya identitas terkait berhasilan produk, kemudian record terkait produktivitasnya, kemudian kita juga bisa melakukan analisis ya. Jadi sangat penting sekali di mana dengan adanya OI ini kita bisa membantu dari tim produksi khususnya, dan nanti akan kita laporkan dalam bentuk yang sudah monitoring sangat mudah sekali bagi pihak manajemen. Di sini ada 3 poin penting ya dalam sebuah perusahaan global manufaktur. Yang pertama adalah no response in real time. Jadi apabila nanti saat ini ya mungkin dari Bapak Ibu di sebuah perusahaannya masih menerapkan sistem yang artinya manual ya. Jadi di sini kita kalau misalnya ada kendala, kita perlu melakukan cek terhadap mesinnya secara manual. Bisa nanti kita jalan ke lokasinya maupun juga nanti kita mengetahui defect-nya di mana. Itu sangat memerlukan waktu yang lama juga ya. Kemudian yang kedua adalah decision without variable data. Jadi kalau misalnya kita mengambil keputusan itu harus berdasarkan data yang benar sebenarnya ya. Namun kalau ini kan kalau misalnya masih melakukan secara manual itu dimungkinkan kita sangat riskan ya terkait dengan pengambil keputusan terhadap produktivitasnya itu sendiri. Yang menjadi concern ketiga adalah terkait dengan traceability ya, berdasarkan kualitas dari produknya. Dari sini kita mengambil penerapan yaitu UI yang sangat bisa mengakibatkan kepada perusahaan itu melakukan efisiensi khususnya, kemudian juga bisa mengetahui terkait dengan record dan juga untuk melakukan peningkatan produktivitas khususnya. Di sini ada beberapa yang bisa menjadi required proses terkait dengan agile ya, manufacturing itu. Jadi yang pertama adalah intelligent ya, bisa dibilang dari beberapa mesin yang mungkin sudah ada sensor, itu sangat dimungkinkan sekali untuk kita lakukan integrasi ya. Dari sensor itu nanti kita integrasi untuk membaca nilai parameternya, bisa dari monitoring maupun juga parameter yang lainnya. Dan yang kedua adalah dashboard. Di sini fungsinya adalah untuk memvisualisasikan data yang sudah kita punya itu nanti akan kita lakukan bagaimana dalam bentuk grafiknya, kemudian nanti dalam bentuk reportnya seperti apa, dan ini sangat membantu sekali kita untuk melakukan improvement ya, efisiensi dan peningkatan dari manajemennya itu sendiri bagaimana. Yang ketiga adalah mungkin kalau misalnya nanti kita integrasikan dengan analytic modeling ya, bisa digunakan sebagai AI yang dimana fungsinya adalah untuk memberikan prediktif ya, analitik terkait dengan data yang sudah dihasilkan. Ini yang ketiga adalah kombinasi dengan AI ya. Apabila kita lihat urutannya di sini yang paling kiri ya dari Bapak Ibu yang di layar ini adalah paling kiri merupakan masih manual ya. Jadi just in time kita
sebenarnya perlu waktu yang tepat ya, waktu yang cepat, kemudian single piece flow. Jadi satu aliran pun nggak perlu bolak-balik ya. Kalau misalnya seperti itu kan kita harus perlu melakukan checking 2 kali kalau misalnya seperti ini. Kemudian juga adalah terkait dengan SDM-nya, resources baik dari itu dari human-nya, kemudian juga dari mesinnya juga. Jadi kita ini dihadapkan bahwa bagaimana sih cara kita meningkatkan terkait dengan produktivitas, kemudian juga efisiensi waktu, speed-nya, dan juga terkait dengan cost pastian yang terakhir. Di sini ada sebuah ilustrasi bahwa dengan adanya perubahan terkait dengan perubahan dari yang dulunya tradisional ya, tradisional manufacturing ke modern ya. Jadi sini sudah menggunakan beberapa device tambahan terkait dengan adanya mungkin sebuah gateway ataupun juga modul ya, yang khususnya kita nanti bisa menggunakan 3G seluler maupun juga untuk wireless komunikasinya. Dan terakhir adalah melakukan integrasi dari semua yang sudah ada di sebuah pabrik, itu kita melakukan integrasi baik dari di sisi produksi maupun juga dari sisi maintenance-nya. Jadi banyak yang bisa kita lakukan dengan penerapan integrasi terkait dengan modern manufakturnya itu sendiri. Di sini sama ya sebenarnya, kita mengambil sebuah ilustrasi di atas, disimpulkan bahwa ini bisa diterapkan dengan menggunakan adanya OEE ya. Jadi sangat penting sekali menggunakan OEE itu sendiri, dan kita bisa melakukan reduce terkait dengan cost, maintain, kemudian juga kita bisa mengetahui terkait hasil produktivitasnya. Secara garis besar, apabila kita sudah menerapkan OEE itu, diharapkan ya kita bisa melakukan atau dapat mempunyai benefit ya, misalnya untuk efisiensi, kemudian terkait produktivitasnya, dan juga kapasitas. Dan ini bisa nanti kita combine dengan energi ya, jadi kita bisa saving energi dan juga bisa kita arahkan efisiensi ya, terkait dengan penerapan OEE ini sendiri. Secara garis besar ada 3 core value dalam penerapan atau manfaat yang bisa kita dapatkan dari penerapan UI itu sendiri. Ada yang pertama adalah kita bisa melakukan terkait data akuisisi ya. Jadi misalnya dari sebuah perusahaan itu melakukan namanya transformasi digital, kita bisa menggunakan atau mengintegrasikan sensor-sensor yang ada, kemudian device, nanti kita lakukan integrasi, kita bisa melakukan collecting data. Dan juga kita nanti bisa melakukan visualisasi dashboard, di mana sangat bantu sekali kita menentukan pola hasil yang bisa kita simpulkan, bahwa ada tren untuk kenaikan, ada tren untuk penurunan, maupun juga kita bisa melakukan tracking error ya. Jadi tracking error, kemudian kita bisa mengambil langkah ke depannya seperti apa. Dan yang terakhir adalah mungkin nanti ini bisa kita kembangkan ya lebih jauh. Jadi antara OT dan IT itu kita bisa melakukan integrasi secara lebih luas terkait dengan skop yang digunakan. Jadi tidak hanya di dalam produktivitas, mungkin juga nanti bisa diterapkan di dalam sisi maintenance, kemudian untuk IT-nya dan sebagainya. Ini tadi ada beberapa yang bisa kita dapatkan, improve production ya, dan juga increase terkait efisiensi, terkait kemudian kapasitasnya ya, mungkin bisa mereduce downtime. Downtime ini mungkin sering dihadapi ya di perusahaan itu. Jadi kita perlu melakukan monitoring, berapa sih downtime waktu yang terjadi itu, dan berapa runtime-nya yang bisa kita lakukan. Jadi kita bisa mengkalkulasi antara downtime dan runtime. Dan juga banyak juga faktor yang bisa kita dapatkan juga terkait efisiensi ya. Dan juga khususnya bisa melakukan increase productivity ya. Kalau bisa dibilang secara garis besar, OEE itu ada 3 bagian ya. Ada availability, kemudian ada performance, dan terakhir adalah quality. Kalau availability terkait dengan seberapa lama atau sejauh mana mesin kita tuh jalan terus ya, kalau availability itu. Jadi dimungkinkan ini kalau mesin itu 24 jam run terus. Jadi tapi ya pasti ada kendala juga terkait dengan bisa dibilang sebagai maintenance, itu nanti juga terpengaruh terkait dengan availabilitas mesinnya. Untuk performance itu nanti lebih mengarah kepada target yang kita tentukan. Targetnya kita setting adalah 100, namun aktualnya itu terjadi cuma 80. Itu kenapa? Misalnya kita
nanti lakukan penelusuran lebih jauh. Kualitasnya, dari kualitas yang dihasilkan itu yang benar-benar ya sesuai dengan standar yang sudah kita terapkan itu berapa. Jadi kita bisa mengetahui kualitas yang dihasilkan dari mesin itu sendiri berapa. Mungkin ini lebih ke arah ke availability ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi yang run ini artinya warna hijau jalan terus, yang bisa kita harapkan adalah run terus ya. Namun pasti juga ada kendala, misalnya ada kendala untuk stop berhenti ya, atau idle, dan juga untuk failure atau alarm yang lainnya. Jadi nanti kita bisa istilahnya custom ya terkait dengan kondisi yang dialami oleh mesin itu sendiri seperti apa. Misalnya di mesin itu cuma ada 3 indikator ya, katakanlah warna hijau itu merupakan indikator running, warna merah indikatornya stop atau berhenti ya, atau yang warna kuning itu indikatornya idle. Jadi nanti kita bisa kategorikan mana yang termasuk dalam kategori runtime itu berapa lama. Kita bisa mengkalkulasi dalam sehari itu berapa untuk kalkulasi terkait dengan running dari mesinnya itu sendiri. Di sini juga dihadapkan ya bahwa kita bisa melakukan untuk monitoring secara real time ya, baik dari hal availability, performance maupun kualitasnya. Di sini misalnya produksinya ada ilustrasi ya di sini bahwa untuk mesinnya ada beberapa lokasi ya, beberapa mesin juga yang dimonitoring. Ini adalah availabilitas mesinnya, kemudian terkait dengan komplitnya berapa ini kita juga bisa mengetahui untuk komplitnya dan juga fill-nya berapa dan masih dalam proses berapa. Dari targetnya 300. Ini target masuk kategori performanya ya. Jadi availability terkait dengan mesinnya jalan, untuk performanya ini berkaitan dengan target yang sudah kita setting berapa dan komplitnya berapa, itu termasuk dalam kategori performance, dan kualitasnya berapa persen dari yang sudah dihasilkan itu. Misalnya di perusahaan itu jalan secara 24 jam ya, pasti kita ada istilahnya shift ya, ada yang shift mungkin pagi ataupun malam ya, kita kategorikan sebagai day shift maupun night shift ya. Jadi di sini kita bisa mengcombine antara produktivitas mesinnya itu menghasilkan produk itu berapa, waktu di siang hari maupun juga di malam hari itu berapa. Kita bisa mengetahui terkait dari shiftnya ya, nanti kita bisa kelompokkan untuk shift yang bisa kita kelola. Jadi ini sangat dibantu sekali, bisa diterapkan adanya penggolongan berdasarkan shift-nya. Nah, kita juga bisa mengetahui untuk record. Jadi katakanlah kemarin kita menghasilkan 139, ternyata di sini kita menghasilkan pada hari ini 110. Itu kenapa ya? Jadi mungkin nanti bisa kita lebih jauh detailnya, kita olah untuk proses hari ini dibandingkan olah proses sebelumnya itu seperti apa? Bedanya di mana? Apakah kualitasnya jelek ataupun targetnya yang berbeda ya? Itu nanti perlu dipastikan dulu bahwa ada perbedaan, jadi kita bisa mengetahui track record sebelumnya maupun nanti kita bisa dalam bentuk graphical. Nah, ini bisa custom ya untuk grafik dari UI-nya ini sendiri. Sedangkan yang apa yang bisa kita terima, yang kita dapatkan dari penerapan UI yang bisa kita lakukan adalah pertama kita perlu mengkategorikan lokasinya seperti apa, jenis displaynya apa, dan juga kita tentukan juga alarmnya. Katakanlah di sini kita setting 100. Ternyata melebihi dari 100, berarti nanti akan menimbulkan alarm ya. Jadi langsung memberikan informasi adanya alarm ya. Dan juga kita bisa melakukan real time monitoring ya terkait dengan availability, kemudian juga event recordnya. Dan juga untuk melakukan analisis kita bisa membentuk sebuah grafik ya, grafik maupun juga bar chart terkait dengan penerapan OI itu sendiri seperti apa. Apabila kita simpulkan dari fitur tadi, kita ada 3 yang utama, yaitu OT IT convergence ya, jadi bisa menggabungkan OT dan IT. Jadi kita dimudahkan sekali untuk mengkonfigurasi ya antara OT dan IT sendiri, dan nanti akan kita terapkan dalam sebuah dashboard ya. Yang dashboard nanti bisa adanya lokal, ada juga yang sudah terserver atau terpusat, bisa dibilang sebagai skadanya. Di sini yang dashboard lokal, juga ada yang dashboard yang terpusat.
Dan ini mungkin nanti apabila pengembangan lebih jauh, kita bisa terapkan terkait dengan scalability ya. Jadi ini bisa continuous terus. Jadi nggak cuma berhenti di sini, kita bisa lakukan improvement ya terkait dengan sistem yang sudah ada. Ini secara prinsip bahwa software yang digunakan ini ada yang sudah di-bundling ya. Jadi nanti tinggal inputkan untuk jenis parameternya apa saja, mesinnya apa, kemudian nanti kita kategorikan untuk alarmnya seperti apa ya. Di sini nanti kita kategorikan untuk alarm. Kemudian juga kalau misalnya itu sudah menginginkan penggunaan cloud, itu sudah tersambung dengan cloud ya. Jadi yang menggunakan cloud sudah menggunakan cloud-nya juga untuk penyimpanan datanya. Yang bawah ini merupakan layer dari OT ya, OT operation, bisa seperti sensor, kemudian gateway, PLC ya, seperti itu. Jadi nanti dari data-data bawah ini ya, dari data yang layer bawah ini nanti kita terima di adanya IoT gateway ya. Di situ adanya edge to cloud data processing. Jadi dari data-data yang sudah ya terima dari layer bawah sensor, kemudian PLC juga, itu nanti kita kelola di namanya data connector di sini. Setelah itu nanti kita lakukan sebuah konfigurasi untuk menggabungkan dari beberapa parameter ya. Jadi misalnya mesinnya seperti apa, jumlah taknya, apa saja yang mau dibaca, alarmnya, apa terkait dengan nanti triggernya kemana. Jadi nanti bisa untuk alarm lebih ke arah pemberitahuan ya, bisa dari SMS maupun juga informasi yang lainnya juga. Dan selanjutnya kita bisa melakukan untuk penggabungan ya, untuk misalnya energy monitoring ya. Jadi kita sudah digabungkan dengan OEE. Gitu kita bisa lakukan untuk penggabungan. Dan di sini kita bisa melakukan analisis juga. Jadi bisa menggunakan mobile application untuk nanti diakses menggunakan smartphone ya. Jadi kita bisa mengetahui untuk dashboardnya. Ini merupakan tampilan overview ya terkait dengan konfigurasi, kita namakan dengan iFactory Dex ya. Di sini ada basic setting, kan nanti kita menggunakan yang iFactory yang OEE. Ini merupakan juga tahapannya, ya tahapannya kita bisa lebih simpel ya kalau menggunakan yang sekarang ini. Jadi mungkin yang sebelumnya masih terlalu banyak yang perlu kita inputkan manual. Di sini sudah artinya lebih user friendly ya, kita bisa melakukan input data terkait mesinnya berapa, parameternya apa saja, dan juga untuk alarm eventnya bagaimana. Kita juga nanti bisa melakukan kombinasi atau penggabungan terkait dari mesin yang digunakan, line 1, line 2, dan seterusnya. Ini sama ya, untuk selanjutnya adalah penggabungan dari beberapa mesin yang terkait profile manajemennya. Kemudian juga kita bisa melakukan calculation ya, kemudian juga kita bisa menambahkan constant parameter ya, constant parameternya berapa, itu kita bisa lakukan penginputan. Dan di sini sudah kita lengkapi dari beberapa bahasa ya, ada bahasa Indonesia, kemudian juga ada bahasa Inggris khususnya ya. Yang sebelumnya itu masih dalam bahasa Inggris dan bahasa China ya. Kalau di sini udah support dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang sebelah kanan ini merupakan dashboard ya, yang bisa nanti sudah bawaannya. Kalau misalnya sudah beli yang ini, sudah didapatkan tampilan seperti ini. Jadi nanti tinggal input terkait parameter apa saja. Ya, di sini ada OI, nanti kita bisa lakukan input untuk parameter apa saja mau kita lakukan monitoring, mesinnya apa saja, kemudian taknya apa saja mau dibaca. Sama selanjutnya juga kita bisa menambahkan ya kategorinya, kita bisa artinya menyerialisir dari grup, kemudian adanya mesin, line gitu, kita bisa melakukan pengelompokan lebih jauhnya, jadi lebih mudah untuk melakukan pengambilan data. Sama selanjutnya, di sini yang paling penting adalah di sini ya. Mungkin setiap perusahaan itu beda ya untuk penggunaan dari formula dari UI itu sendiri. Ada yang secara general itu nilai OI itu adalah perkalian dari nilai availability, performance, quality ya. Itu secara general. Namun juga ada yang berbeda. Nilai availability itu nggak harus dibaca dari runtime, juga dengan
production, kemudian juga ada beberapa opsi lainnya juga. Ini bisa kita custom ya untuk penentuan nilai dari OI-nya. Yang sebelumnya adalah masih kita lakukan secara sekaligus ya, E, P, Q itu sekaligus. Jadi harus di custom yang sebelumnya. Sekarang bisa dari custom terkait dengan penentuan kalkulasi atau formula yang digunakan untuk menghasilkan nilai OI-nya. Di sini kita juga bisa memberikan target ya. Jadi adanya target yang bisa kita terapkan. Katakanlah kita memberikan setting untuk targetnya adalah 100 ya, misalnya. Nah, namun nanti ada yang di bawahnya itu bisa memberikan informasi alarm ya. Ini bisa kita edit untuk informasi lebih jauhnya ya. Nah, bagaimana nanti kita menentukan shift-nya? Jadi kita bisa menentukan untuk shift-nya itu dari jam berapa untuk normal time-nya. Dari normal time kita nanti bisa mengkategorikan yang termasuk dari shift day shift ya, kalau di sini artinya shift siang itu dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian kalau malam itu dari jam berapa sampai jam berapa, itu sudah nanti bisa di custom ya terkait kebutuhan seperti apa. Nah, ini alarm. Alarm artinya bisa memberikan informasi terkait kendala di mesin ya. Jadi misalnya alarm terkait statusnya, jadi memberikan informasi high glow untuk alarmnya. Ini yang kedua adalah alarm code yang lainnya. Ini perlu pendefinisian lebih jauh untuk alarm code-nya. Nah, bagaimana kita menentukan pembagian dari alarm itu sendiri? Jadi ada pembagian juga terkait penentuan alarm ya. Misalnya nilainya high berapa, high aja berapa, low berapa, low berapa, itu nanti kita bisa menerima hasilnya. Jadi katakanlah nilainya sekarang adalah 100. Jadi 100 sudah termasuk kategori yang high ya di sini ya. Kan lebih besar dari sama dengan 100. Jadi sudah critical temperature to high. Jadi nanti ada informasi bahwa kondisi mesinnya adalah temperatur to high untuk mesinnya. Nah, ini sama juga untuk alarm code-nya. Misalnya kita untuk keterangan alarm code ya tadi ya, E01 merupakan konfigurasi untuk temperatur to high, sedangkan untuk yang E2 itu merupakan konfigurasi alarm yang high aja, dan seterusnya. Nah, ini perlu pendefinisian terkait penentuan dari alarm code yang digunakan. Ini sama juga ya, untuk penentuan dari notifikasinya kita bisa provide menggunakan email ya, menggunakan WeChat maupun menggunakan Line ini ya. Bisa kita provide juga dengan Line. Jadi misalnya ada kendala mesin atau memberikan informasi alarm, jadi langsung memberikan feedback ke Line yang sudah disetting ya. Jadi nanti memberikan feedback terkait kondisi mesinnya seperti apa, alarmnya kodenya berapa, itu nanti sudah bisa terrecord di chatnya ya. Nah, ini ada opsinya ya, ada punya email pakai WeChat atau maupun pakai Line ya untuk konfigurasi emailnya. Nah, mungkin ini lebih ke arah hardware ya, hardware penggunaan seperti apa. Jadi yang sering itu adalah adanya mesin monitoring ya. Mesin monitoring itu nanti lebih ke arah ke OI-nya. Mungkin yang failure ini lebih ke arah nanti pendeteksian terkait dengan kondisi pipa misalnya pompa ya yang abnormal ya, tapi dengan penambahan sensor vibrasi. Jadi fungsinya sini adalah menambahkan sensor vibrasi untuk nanti dibaca ke sistem SCADA-nya, dan nanti akan kita olah apakah terjadi failure detection ya, misalnya untuk mendeteksi kejadian yang di luar standarnya. Standar untuk vibrasinya berapa. Yang kita kerjakan di sini adalah untuk mesin monitoring ya. Mesin monitoring di sini adalah jadi dari setiap mesin itu kita gunakan adanya gateway ya. Dari gateway nanti kita olah ke sistem SCADA. Dari SCADA nanti akan kita lakukan visualisasi ya terkait dengan dashboardnya seperti apa. Nanti kita menggunakan yang OI ya, e-factory OI ini, dan nanti kita konfigurasi seperti yang di awal tadi. Pendefinisian untuk parameternya apa, kemudian untuk nilai-nilai apa yang mau dibaca, itu nanti bisa kita kombinasikan di konfigurasinya. Nah, ini merupakan contohnya juga ya, bahwa misalnya ini adalah lampu ya, lampu yang sudah ada yang ada di sebuah pabrik ya. Jadi kita nanti bisa kategorikan ya, biasanya sudah terpasang ya untuk lampunya itu, ada yang warna
hijau, ada yang warna merah, ada yang warna kuning, itu nanti kita bisa kategorikan ya, tower lag yang misalnya di sana. Kemudian nanti kita pasang sebuah modul, ya, pasang modul nanti fungsinya adalah membaca nilai dari tower lag-nya, ya. Jadi tower lag-nya berapa? Warna hijau itu merupakan kondisi run, warna merah kondisi stop, itu nanti kita bisa baca, kita terima dulu di adanya modul I/O. Setelah dari modul I/O nanti kita collect ke gateway ya. Dari gateway nanti kita collect datanya. Dari gateway nanti kita collect, baru nanti kita kumpulkan ke SCADA-nya ya. SCADA yang sudah ada include OI software-nya ya. Banyak opsi yang digunakan untuk gateway yang dipilih ya. Jadi ada yang langsung misalnya ada CNC ya. Jadi mesin misalnya ada sendiri, dan juga adanya yang SCADA ya, yang SCADA, dan juga adanya yang ini artinya selain kita bisa lakukan monitoring di lokasi ya, lokasi artinya seperti HMI ya, seperti HMI itu nanti kita bisa lakukan monitoring juga di server. Jadi bisa dua pembacaan, ada yang di lokal dan juga ada yang di server ya. Nah, ini hampir sama yang tadi disinggung di awal, bahwa ada tower lag ya. Tower lag nanti kita baca statusnya untuk DI, dan nanti dari DI nanti kita terima datanya di gateway ya. Dari gateway nanti kita olah, kemudian nanti kita bisa lokal dashboard ya. Di sini bisa lokal dashboard, dan selanjutnya kita bisa lokal server, server lokal ya, untuk pembacaan data-data dari lokalnya. Jadi bisa terpusatkan atau jadi satu server. Nah, ini ada penggabungan ya, penggabungan dari mesin CNC, ini mesin CNC yang misalnya existing, dan juga nanti digabung dengan yang belum ada. Jadi kita bisa melakukan penggabungan juga untuk pembacaan dari CNC mesinnya. Kalau bisa kita singkat ya, dari bagaimana kita melakukan pengelompokan atau kategorisasi ya. Jadi dari sini, dari sensor field device, ada robot, sensor maupun mesin ya. Ini nanti termasuk sensor layer bawah ya, atau bisa bilang sebagai OT. Dari nanti dari OT adanya control edge atau HMI ya. Jadi dari sini bisa nanti lokal dashboard ya. Dari lokal dashboard kita bisa ke server ya. Dari server nanti ini lebih ke arah MS dan ERP, yaitu nanti kita perlu melakukan kombinasi konfigurasi untuk membaca ERP dan MES. Nah, jadi di sini dari data yang sudah kita olah tadi dari field device ya, macam-macam sensor maupun mesin ya. Nanti kita terima datanya di sebuah gateway, dan di gateway kita olah di yang sudah terpusat dengan OI software ya maupun SCADA. Nanti kita bisa olah untuk bacaannya, dan juga nanti kita bisa tambahkan untuk sistem ERP-nya ya, misalnya lebih ke arah nanti menginputkan performanya berapa, targetnya berapa, itu nanti bisa kita inputkan menggunakan API ya. Misalnya dimungkinkan untuk menggunakan API. Nah, ini kalau misalnya ini adalah sebuah simulasi juga, bahwa ini adalah tampilan di lokal dashboard ya, lokal lokasi ya. Kita tidak perlu untuk server, kita nanti bisa menambahkan sebuah gateway ya, terkait parameter yang dibaca maupun mesinnya. Kemudian juga nanti bisa terpusatkan, bisa digunakan untuk menggunakan SCADA-nya. Kalau yang layer 3 ini lebih ke arah secara lebih banyak ya, terkait dengan mesinnya, misalnya 100 maupun lebih ya. Dan kalau bisa cuma 20 mesin ya, kita menggunakan yang layer 2 aja. Jadi dari gateway kita nanti bisa olah ke yang di layer 2 saja. Ini secara garis besar, bahwa yang tadi yang field device ya, field device itu termasuk kategori mesin, kemudian tower lag itu termasuk kategori device edge ya. Nanti dari sensor tadi masuk ke device edge-nya ini bisa banyak opsi ya. Tadi ada mesin monitoring ya yang kita concernkan kali ini. Jadi setelah dari mesin monitoring nanti akan masuk ke private cloud ya, ataupun lokal ya, lokal server. Ini bisa dibilang sebagai SCADA server ya. Ini bisa SCADA server, maupun juga nanti yang kalau ini sudah yang berlangganan ya, ini berlangganan. Jadi mungkin nanti banyak opsi yang bisa digunakan, bisa sampai ke cloud ataupun juga sampai yang private cloud. Jadi tergantung kebutuhan seperti apa. Nah, bagaimana nanti kita mendefinisikan untuk
SCADA yang digunakan ya. Dari tadi ada layer bawahnya merupakan field device, kemudian ada gateway ya. Ada gateway nanti kita olah di SCADA. Dari SCADA nanti kita bisa tentukan jumlah mesin yang dibaca berapa ya. Misalnya cuma 5 mesin ya, udah cuma cukup yang kategori yang atas ya. Ini nanti tergantung kebutuhan seperti apa. Ini lebih detail terkait projectnya. Ini cuma sebuah gambaran saja ini ya. Nah, di sini kalau bisa kita bilang bahwa kita bisa melakukan untuk raw data monitoring ya, raw data monitoring, kita juga bisa melakukan historical data tracking, dan kita bisa menambahkan customized dashboard. Saya tadi yang lokal lokal itu ya, pembacaan lokal yang HMI. Nanti dari device yang sudah kita tarik datanya, kita bisa melakukan lokal visualisasi ya terkait kayak seperti HMI-nya. Dari sini kita bisa lakukan pembacaan ya, bisa seperti untuk data monitoring, kemudian juga custom terkait dashboard yang digunakan. Nah, ini selanjutnya adalah pemilihan juga sama, ini tergantung nanti seperti apa kebutuhannya, bahwa dari pembacaan sensor-sensor itu akan nanti kita olah dari sebuah gateway ya, semua nanti kita gabungkan misalnya menggunakan UPC UA ya untuk pembacaan terkait dengan database-nya. Itu banyak opsi juga ya. Gak cuma UPC UA, kita juga bisa menggunakan MQTT protokol. Kalau misalnya nanti kita sambungkan ke cloud. Ini mesin CNC, misalnya sudah ada mesin CNC yang sudah existing, kita bisa terapkan gateway juga untuk pembacaan mesin CNC, dan nanti dari mesin CNC kita bisa menggunakan MQTT protokol ya, ataupun RESTful API untuk inject datanya nanti terkait ERP ya. Jadi di sini lebih ke arah nanti kita bisa melakukan pembacaan terkait data-data yang dibaca dari CNC mesin. Nah, seperti ini contohnya. Di CNC mesin ya, kita bisa dari beberapa brand ya. Mungkin nanti kita kelola, selanjutnya kita terima data di gateway, dan nanti dari data gateway akan kita olah ke servernya. Nah, kemudian adalah successful yang pernah kami lakukan. Ya, ini successful yang di Taiwan ya, dan di Cina, bahwa ini merupakan contoh pembacaan terkait dari OI ya. Jadi yang atasnya kita bisa melakukan konfigurasi ya, jadi dari sensor maupun mesin ya, di sini mesin terkait dengan produktivitasnya berapa. Nanti kita juga bisa melakukan analisis berapa hasil yang dihasilkan untuk produknya, yang bagus berapa itu kita bisa adjust dan memberikan target ya. Dan juga kita bisa memberikan untuk di sini berkaitan misalnya kejadian ada kendala ya, kita bisa mengetahui untuk diagnosis ya, dengan adanya alarm tadi kita bisa memberitahukan ini menggunakan widget ya, ataupun ini lain ya terkait alarmnya. Sama ini untuk packing industry ya. Dan di sini kita bisa menambahkan untuk gambarnya ya. Jadi gambar mesinnya kita bisa inputkan untuk dashboardnya. Jadi kita bisa mengetahui per mesinnya berapa untuk hasil dari availability ya, kita bisa mengetahui nanti untuk produktivitas ya, dari total produktifnya berapa, mesin utilization, dan beberapa contoh kategori yang bisa nanti dibuat. Sama ini juga untuk mesin manufacturing juga, bahwa di sana sudah ada mesin CNC ya, mesin CNC nanti kita baca, ada robot juga yang sudah bisa kita gunakan gateway di sini. Dari gateway nanti kita bisa langsung kirim datanya ke SCADA yang sudah ada UI-nya ya. Nah, sama ini penerapan CNC juga, bahwa dari beberapa mesin ya, ada mesin CNC, ada mesin milling, grinding, dan sebagainya. Di sini kita bisa mengambil data ya, baik nanti itu dari PLC ya, PLC yang existing ya, maupun juga dari equipment-nya ya. Misalnya dari equipment sudah bisa kita tarik datanya, kita bisa ambil datanya menggunakan gateway ya. Jadi gateway itu nanti kita bisa olah datanya dari gateway, kita bisa mengetahui untuk bacaan misal meteringnya, sensornya, alarm berapa gitu, nanti kita bisa olah, dan nanti kita bisa mendapatkan dari beberapa informasi misal terkait dengan optimisasi ya, kemudian juga adanya kondisi abnormal ya, active notification of fault ya, kondisi abnormalnya.
Dan ini merupakan yang pernah kami lakukan juga dari tim Evorel dan tim PDC ya. Jadi adanya ada sistem. Seperti apakah ada sistem itu sendiri? Jadi seperti ini ya, ada sistem. Kalau tadi adalah kita bilang sebagai OII ya, yang sebelah kanan merupakan sistem OII. Kalau ada sistem adalah yang lebih small ya. Jadi bilang small small untuk penerapannya ya. Yang tadi OII adalah mengeneralisir ya, dari layer bawah sampai layer atas sudah kita bisa kelola. Yang kalau misalnya dengan Android system, kita cukup adanya modul I/O saja yang kita tempatkan di pembacaan mesinnya atau di tower lag-nya, yang nanti kita tap di tower lag-nya atau sistem mesinnya. Jadi nanti kita tambahkan sebuah HMI juga yang bisa nanti menghasilkan dashboard dari yang sudah ada. Ini yang bisa kita bilang sebagai Android system ya. Kita kerjasama dengan channel partner kita juga PDC terkait implementasi yang sistem Android ini ya. Jadi apakah mungkin kita lakukan integrasi antara yang sudah ada ini dengan OII yang kalau misalnya sudah mau migrasi ya, kita bisa melakukan namanya integrasi ya dari yang sudah ada. Jadi yang sudah ada ini kita bisa integrasikan dengan penerapan lebih jauh seperti OII. Jadi kita tinggal nambahkan sebuah LAN ya, tinggal LAN port aja, nanti kita langsung sambungkan ke tadi yang sebagai SCADA dan OII softwarenya ya. Kita nggak perlu meng-create dari bawah lagi, nggak perlu, kita cuma menambahkan dengan adanya yang ada sistem dengan tambah MIC ini aja untuk penerapan dari OI-nya secara keseluruhan. Kalau apakah mungkin kita cuma menerapkan di sini aja ya, mungkin aja kita cuma bisa seperti ini. Dan bagaimana tampilannya, ya kita seperti ini tampilannya. Nah, kita udah develop untuk tampilannya adalah, jadi kita bisa mengetahui untuk kondisi lainnya ya, line 1, 2 dan seterusnya ya. Kita bisa mengetahui untuk kondisi adanya running berapa lama, kemudian error, maintenance-nya berapa lama, dan stopnya itu berapa lama ya. Kita bisa melakukan kalkulasi untuk dari targetnya dan aktualnya berapa, dan selisihnya berapa dari target sama aktual itu berapa selisihnya. Kita juga bisa melakukan penghitungan ya terkait selisih dari nilai aktual dengan nilai targetnya yang sudah ditentukan. Dan kita juga bisa menerapkan dengan menambahkan report untuk hasilnya ya, bisa track report ya. Kita bisa mengetahui nilainya berapa untuk jamnya sekian, nilainya berapa, itu kita bisa mengetahui reportnya. Dan kita bisa melakukan penambahan ini terkait input ya, input targetnya berapa tadi yang sudah kita tentukan. Seperti ini adalah overview dari Android system yang kami buat dari tim Evorel dengan tim PDC untuk penerapan yang lebih ke arah small OII, bisa dibilang seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada Bapak Ibu atau rekan-rekan ada pertanyaan, monggo silahkan. Apabila nanti ada kebutuhan lebih jauh terkait dengan implementasi di perusahaannya, bisa menghubungi kami di beberapa lokasi, ada Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Mungkin nanti terkait adanya technical issue, penerapannya mungkin bisa kontak saya sendiri di nomor ini, dan saya welcome untuk melakukan istilahnya meeting ya terkait penerapan OII-nya. Untuk waktu di tempat saya kembalikan ke pihak